Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Thanks God that today we meet again in the lecturing of the history of Indonesia in the time of revolution, liberal democracy, and a guided democracy. And as we know that today we will conduct the discussion and presentation of the student according to our schedule that today we'll make the presentation. M. Paris R. Maulana, and then Ayang M. Amelia, and then M. Hafiz M. Sakib, and then Ferry R. Setiawan, and finally M. Naufal Fadilah. As we know that every presenter just have time 5 until 10 minutes. So I think we are going to listen the presentation of a student. Okay, I'm Paris R. Maulana. Time is yours. Starting from now, please. Izin, ini sudah terlihat ya, teman-teman, Bapak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Rahman Maulana. Di sini saya akan menjelaskan terkait pertempuran Surabaya 10 November 1945. Dilanjut. Di sini saya akan menjelaskan penyebab, lalu tokoh, dan dari akibatnya sendiri. Dilanjut lagi. Nah, di sini penyebab dari pertempuran Surabaya. Di sini pertama di sini ada terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, yaitu pimpinan tentara Inggris yang berada di Jawa Timur pada 30 Oktober 1945. Di sini ada foto Jenderal Malabinya sendiri, dan ini foto mobil yang dipakai Jenderal Malabi ketika terbunuh gitu ya. Oke, nah di sini pasca kematian ini pimpinan jadi sekutu yang berada di Jakarta ataupun di daerah Jakarta situ. Nah di sini pasca kematiannya Jenderal Malabi, pemerintahan Inggris mengeluarkan ultimatum kepada masyarakat Surabaya. Nah di sini juga ultimatumnya mengirimkan surat seperti itu yang berisinya tentang pada intinya semua surat tersebut berisi tentang pimpinan orang Indonesia yang bersenjata yang harus melapor dan mengatakan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dengan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan ke atas pada pukul 06.00 tanggal 10 November 1945. Dilanjut lagi. Nah, di sini pas meletusnya perang pada 10 November 1945, di sini pihak Inggris awalnya meremehkan gitu dari masyarakat Surabaya sendiri yang akan ditaklukkan pada tempo 3 hari. Namun kenyataannya perlawanan rakyat Surabaya ini sangat kuat sehingga bisa mempertahankan Surabaya selama 3 minggu. Nah, di sini dilanjut lagi. Nah, untuk tokoh-tokohnya sendiri dari pihak masyarakat Surabaya ada Bung Tomo ya. Di sini mungkin ada beberapa kata-kata yang dikeluarkan oleh Bung Tomo, yaitu kita tunjukkan bahwa kita adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Nah, di sini di saat peperangan di hari pertama saat Surabaya melawan Sekutu, sebenarnya di hari pertama itu Surabaya sudah hampir kalah ya, tetapi karena semangat sendiri dari masyarakat Surabaya ataupun area-area Surabaya, di sini orang-orangnya sangat semangat dan bisa bertahan sampai 3 minggu lamanya gitu. Nah, di sini juga ada pengaruh dari peristiwa 10 November ini ya. Di sini tuh yang pertama ada memakan banyak korban,
Nah, di pertempuran besar ini memakan banyak korban jiwa, setidaknya 6.000 pejuang dari pihak Indonesia, eee, dan 200 ribu rakyat sipil yang mengungsi dari Surabaya gitu. Jadi si wilayah Surabaya ini dikosongkan gitu dan dijadikan medan perang. Lalu yang kedua, menumbuhkan sifat patriotisme. Pada 10 November ini dapat menumbuhkan semangat patriotisme bagi rakyat Indonesia gitu. Terus di sini juga yang ketiga, motivator daerah lain di Indonesia. Nah, di sini juga peristiwa ini, apa ya, awal mula menjadi peristiwa yang besar gitu bagi rakyat Indonesia sendiri, utamanya dalam mempertahankan kemerdekaan yang sudah dicanangkan oleh Soekarno dan Hatta. Lalu, selanjutnya yang keempat, mengubah sikap Panglima Inggris. Nah, pada peristiwa 10 November ini, mengubah sikap Panglima, tentara Inggris, Letjen P. Christison, yang menyatakan kebijakan barunya yang, yaitu membuat Indonesia dan Belanda, berpisah. Nah, di sini yang kelima, Inggris menekankan Belanda. Nah, Inggris menekan pemerintah Belanda, untuk maju, ke meja perundingan. Terus juga yang keenam, Inggris yaitu perjanjian Linggarjati. Nah, Inggris di sini memfasilitasi perundingan Linggarjati pada bulan November 1946. Ya, mungkin, sekian saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, M. Paris and Maulan. Your time is okay, and we next to the next presentation. Ayang and Amelia, your time also similar, just 5 until 10 minutes. Time is yours now. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya izin minta maaf karena tidak bisa on cam dikarenakan sinyal yang kurang memadai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayang Mutiara Amelia. Di sini saya akan membahas mengenai peristiwa Bandung Lautan Api 1946. Latar belakang terjadinya peristiwa. Pada tanggal 24 Maret tahun 1946, Bandung menjadi lautan api oleh laskar dan tentara. Banyak tentara yang membakar markas, asrama-asrama, hingga bangunan penting. Bukan hanya tentara, namun para rakyat pun membakar rumahnya sendiri. Pembakaran ini bertujuan untuk upaya perlawanan rakyat Bandung terhadap ultimatum sekutu. Ultimatum ini menjadikan salah satu dan titik awal dari operasi membumi hanguskan Bandung. Jalan pertempuran. Pada tanggal 12 Oktober 1945, pasukan Inggris datang ke Bandung. Tanggal 27 November 1945, penyerahan ultimatum pertama. Tanggal 29 Desember 1945, yaitu pengosongan Bandung bagian utara. Pada tanggal 23 Maret 1946, penyerahan ultimatum kedua. Dan pada tanggal 24 Maret 1946, pembumi hangusan Bandung. Pada tanggal 12 Oktober, yaitu 12 Oktober 1945, Brigade Jenderal McDonald tiba di Bandung. Mereka datang ke Bandung dalam rangka pendudukan sekutu di Indonesia. Pada masa itu, namun dalam perkembangannya ternyata pihak sekutu lebih berpihak kepada Belanda, sehingga situasi menjadi tegang. Hingga pada saatnya, para pemuda sakit hati. Pada akhirnya pemuda pun menculik orang-orang Belanda, Indo-Belanda, lalu memblokade jalan hingga menimbulkan bentrokan. Pada tanggal 24 November 1945 menjadi titik puncak ketika terjadi serangan umum terhadap tentara Inggris dan Gurkha. Serangan-serangan yang dilakukan para pemuda membuat tentara sekutu menjadi pada posisi yang sulit. Hingga pada tanggal 27 November 1945, Brigadir Jenderal McDonald mengundang Gubernur Jawa Barat, yaitu Mr. R. Sutarjo Kartohadikusumo, untuk menyerahkan ultimatum. Isi ultimatum sendiri yaitu agar rakyat dan semua pasukan bersenjata, baik TKR maupun laskar-laskar perjuangan, keluar dari wilayah Bandung Utara. Dengan adanya ultimatum itu, keadaan kota Bandung menjadi semakin gawat.
sebelum habis waktu ultimatum, orang-orang Belanda melakukan penganiayaan terhadap orang-orang Indonesia, serta merampok gedung-gedung yang telah ditinggalkan. Mereka juga melakukan penculikan terhadap pemuda-pemuda dengan menggunakan kendaraan yang berbendera merah putih. Pada tanggal 29 Desember 1945, pemerintahan Kota Bandung memutuskan untuk mengosongkan Kota Bandung. Nah, di sini juga Kota Bandung resmi dibagi dua, menjadi dua bagian, yaitu utara dan selatan. Mereka yang bertempat tinggal di daerah utara harus meninggalkannya. Batas atau garis demarkasi antara kedua wilayah itu adalah jalan kereta api yang membujur dari barat ke timur. Dengan dibaginya Kota Bandung menjadi dua bagian, ternyata tidak menimbulkan keamanan dan ketertiban seperti yang diharapkan oleh Sekutu. Ultimatum kedua, yaitu pada tanggal 17 Maret 1946, Panglima tertinggi AFNI di Jakarta, yaitu Letnan Jenderal Montagu Stofford, memperingatkan kepada Sultan Syahrir selaku Perdana Menteri mengenai ultimatum kedua ini. Pada tanggal 23 Maret 1946, Jenderal Mayor Didi Kartasasmita datang ke Bandung untuk menyampaikan amanat dari Perdana Menteri Syahrir, yaitu memerintahkan pasukan bersenjata RI meninggalkan Bandung Selatan sampai radius 10 atau 11 km dari pusat kota. Dengan batas ultimatum yaitu pada 24 Maret 1946 pukul 24.00. Apabila ultimatum tersebut tidak dilaksanakan, maka Inggris akan membombardir Bandung Selatan. Pembumi hangusan Kota Bandung. Pembumi hangusan Kota Bandung bagian selatan ini merupakan rencana dari Jenderal A.H. Nasution. Ini dilakukan agar Sekutu tidak bisa menggunakan sarana dan prasarana karena habis terbakar. Ini juga merupakan saran dari Mayor Rukana dari Komandan Batalion Polisi Tentara Resimen Bandung. Pengosongan Kota Bandung dilakukan sebelum pukul 10 malam. Dan pukul 24.00 pembumi hangusan akan dimulai. Namun pada pukul 21.00 sudah terdengar ledakan di gedung Bank Rakyat dan ini menandakan bahwa pembumi hangusan sudah dimulai. Lalu disusul dengan pembakaran di beberapa tempat seperti Bancoy, Cicadas, Braga, dan Tegalega. Kebakaran yang paling hebat terjadi di sebelah utara, yaitu di Tegalega, karena di sana terdapat persediaan bensin atau minyak tanah yang terbakar semua. Dampak peristiwa. Hampir seluruh sarana dan prasarana kota habis terbakar, begitu pula dengan rumah penduduk yang menjadi puing-puing. Banyak penduduk yang mengungsi ke daerah Bandung Selatan, yaitu seperti Ciparai, Majalaya, Banjaran, dan Soreang. Namun, pada pertengahan Mei, Sekutu mulai menyerahkan pinggiran kota Bandung kepada Belanda. Akibat itu, mulai lagi penyerangan Belanda kepada pejuang-pejuang, hingga terdapat banyak korban yang tewas. Hingga pada tanggal 11 Juli 1946, terdapat salah seorang pejuang Bandung Selatan, yaitu Muhammad Toha dan teman-temannya, berhasil menghancurkan gudang museum milik Belanda di Dayakolot. Selain untuk penyimpanan gudang senjata, itu pun digunakan untuk benteng pertahanan. Tokoh-tokoh penting yang terdapat dalam peristiwa. Yang pertama yaitu Jenderal Abdul Haris Nasution. Ini karena Jenderal Nasution ini mengambil keputusan untuk membakar daerah Bandung Selatan. Yang kedua terdapat yaitu Muhammad Toha karena berhasil menghancurkan gudang museum milik Belanda di Dayakolot. Nah, untuk mengenang peristiwa Bandung Lautan Api ini, lalu diciptakan yaitu lagu kebangsaan yang berjudul Halo Halo Bandung. Dan untuk memperingati peristiwa bersejarah ini, juga dibuatkan sebuah monumen, yaitu Bandung Lautan Api di Jalan BKR Ciatel Regol, Kota Bandung. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much, Ayang and Amelia. And then the next, Hafiz Sakib, your time also similar, 5 until 10 minutes. Time is yours. Nothing?
Okay. The next, Perry R. Setiawan. Perry Setiawan, your time also similar, 5 until 10 minutes. Time is yours, starting from now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Bapak, saya tidak bisa on kamera dikarenakan di sini listriknya sedang padam. Sebentar Bapak. Okay, go on. Pertempuran Medan Area 13 Oktober 1945. Latar belakang pertempuran Medan Area. Yang pertama, usaha menghancurkan konsentrasi TKR di Trepes. Yang kedua, penghuni hotel merampas dan menginjak lencana merah putih. Yang ketiga, pemberian batas daerah Medan secara sepihak. Yang keempat, desakan agar pemerintah Republik Indonesia keluar dari Medan. Dan yang kelima adalah sikap congkak bekas tawanan. Jalannya pertempuran. Pertempuran Medan Area adalah sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap di Medan, Sumatera Utara. Pada tanggal 9 Oktober 1945, di bawah pimpinan T.E.D. Kelly, pendaratan tentara sekutu atau Inggris ini diikuti oleh pasukan sekutu dan Nika yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Kedatangan tentara sekutu dan Nika ternyata memancing berbagai insiden yang terjadi di hotel yang terletak di Jalan Bali, Kota Medan, Sumatera Utara pada tanggal 13 Oktober 1945. Saat itu, seorang penghuni merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai pemuda Indonesia. Hal ini mengundang kemarahan pemuda Indonesia. Dan pada tanggal 13 Oktober 1945, barisan pemuda dan TKR bertempur melawan sekutu dan Ika dalam upaya merebut dan mengambil alih gedung-gedung pemerintahan dari tangan Jepang. Setelah itu, Inggris mengeluarkan ultimatum kepada bangsa Indonesia agar menyerahkan senjata kepada sekutu. Ultimatum ini tidak pernah dihiraukan, dan pada tanggal 1 Desember 1945, sekutu memasang papan yang bertulisan Fixed Boundaries Medan Area atau batas resmi wilayah Medan. Di berbagai pinggiran kota Medan, tindakan sekutu itu merupakan tantangan bagi para pemuda. Dan pada tanggal 10 Desember 1945, sekutu dan Nika melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan. Serangan ini menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak. Dan pada bulan April 1946, sekutu berhasil menduduki kota Medan. Untuk sementara waktu, perjuangan rakyat Medan kemudian dipindahkan ke Siantar. Sementara itu, perlawanan para laskar pemuda dipindahkan keluar kota Medan. Perlawanan terhadap sekutu semakin sengit pada tanggal 10 Agustus 1946 di tebing tinggi. Kemudian, diadakanlah pertemuan di antara para komandan pasukan yang berjuang di Medan Area dan memutuskan dibentuknya suatu komando yang bernama Komando Resimen Laskar Rakyat untuk memperkuat perlawanan di kota Medan. Setelah pertemuan para komando itu dan pada tanggal 19 Agustus 1946 di Kamban Jahe telah berbentuk Barisan Pemuda Indonesia dan berganti nama menjadi Komando Resimen Laskar Rakyat Cabang Tanah Karo yang dipimpin oleh Matang Sitepu sebagai ketua umum dan dibantu oleh Tamang Ginting, Payung Bayung, Selamat Ginting, Rakuta Sembiring, RM Pandia, dan NV Mas Persada, Korak Karo, dan Ketarayang Sembayang. Yang selanjutnya adalah peran pemuda dalam pertempuran Medan Area. Pada pertempuran Medan Area ini juga peran pemuda sangat kentara dalam setiap pertempuran. Pada awal bagian jalan pertempuran sebelumnya terdapat kisah mengenai insiden di Jalan Bali. Jika ditilik pada prasasti penanda yang didirikan, nampak bahwa para pemuda yang melakukan penyerbuan di markas Nika dan di gedung pensiun Wilhelmina. Selain itu, berbagai laskar rakyat yang dibentuk oleh pemuda seperti Pemuda Republik Indonesia dari Sumatera Timur. Ada juga organisasi yang terafiliasi ke partai seperti Napindo dari PNI
Barisan Merah dari PKI, Hizbullah dari Masyumi, dan Pemuda Parkindo dari Parkindo. Selain itu, banyak tokoh pejuang yang berusia di bawah 30 tahun seperti Brigjen Bedjo dan Jenderal Ahmad Tahir. Pada pertempuran yang terjadi belum terorganisir dengan baik pada tahun 1945 sampai 1946. Para pemuda selalu berada di garisan depan dengan bertempur dengan heroik melawan Belanda. Semangat para pemuda pula lah yang sering membuat sekutu baik Inggris maupun Belanda kerepotan. Akhir pertempuran Medan Area. Pada bulan April 1946, tentara sekutu mencoba mendesak pemerintahan Indonesia di Medan untuk keluar dari kota Medan. Akhirnya, gubernur dari markas divisi TKR dipindahkan ke Pemantang Siantar. Hal ini menyebabkan sekutu menguasai kota Medan. Karena pada itu, pasukan Indonesia tidak memiliki satu komando, pasukan Indonesia kesulitan untuk melakukan serangan yang efektif kepada wilayah-wilayah yang diduduki oleh sekutu dan IKA. Dan pada akhirnya, tanggal 10 Agustus 1946, diadakanlah pertemuan di Tebing Tinggi guna membicarakan usaha untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang telah dikuasai sekutu. Pertemuan tersebut dihindari oleh para komandan pasukan yang sedang berjuang di kota Medan. Pertemuan ini menghasilkan keputusan untuk membentuk satu komando yang bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area dengan markas yang berkedudukan di Trepes. Di bawah komando baru inilah perjuangan di Medan Area diteruskan. Perlawanan ini terjadi hampir seluruh wilayah Sumatera seperti Padang, Bukit Tinggi, dan Aceh. Pertempuran Medan Area baru berakhir pada tanggal 10 Desember 1946 setelah pihak NIKA mengajukan gencatan senjata. Perjuangan bangsa Indonesia juga mencapai kemerdekaan memang tidaklah mudah, bahkan hingga saat ini berhasil memproklamasikan kemerdekaannya. Masih ada pihak-pihak lain yang berusaha menguasai wilayah Indonesia. Yang berikutnya, di sini ada tokoh-tokoh dalam pertempuran Medan Area. Yang pertama Ahmad Tahir. Beliau mempelopori pembentukan Barisan Pemuda Indonesia dan merebut bekas senjata Jepang dan mengambil alih gedung-gedung pemerintahan. Dan yang kedua adalah Dr. Ferdinand Sumban Tobing. Dr. Ferdinand berperan aktif mempertahankan kemerdekaan pada agresi militer Belanda kedua, dan Dr. Ferdinand kemudian diangkat menjadi gubernur militer Tapanuli dan Sumatera Timur Selatan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Ferry R. Setiawan. And the last presentation, I give the opportunity to M. Naufal Fadilah. Your time also similar, 5 until 10 minutes, starting from now. Time is yours. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Fadilah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai peranan Sri Sultan Hamengkubuwono dalam proses mempertahankan kedaulatan NKRI pada periode rentang tahun 1945 hingga tahun 1949. Adapun rumusan masalah yang menjadi titik permasalahan pada penelitian ini, yang pertama adalah bagaimana peranan Sultan Hamengkubuwono IX dalam upaya mempertahankan kedaulatan NKRI pada rentang tahun 1945 hingga tahun 1949. Dan kedua, mengapa Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Sultan dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat memilih untuk bergabung dengan NKRI dibandingkan dengan pemerintah pendudukan Hindia Belanda. Berikut metode penelitian yang saya gunakan. Dari jenis penelitiannya adalah penelitian secara bibliografis, metode penelitiannya adalah studi pustaka, dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian sejarah. Adapun sebelum kita membahas mengenai Sri Sultan Hamengkubuwono, lebih baik kita mengetahui siapa itu Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Beliau diberi nama DRM Dorojatun dengan gelar sampean dalam ingkang sinuhun Kanjeng Sultan Hamengkubuwana Senapati Ingalaga Abdurrahman Saidin Penatagama Khalifatullah ingkang jumeneng kaping sanga atau Sultan Hamengkubuwono IX. Lahir pada tanggal 12 April 1912 dan wafat pada tanggal 2 Oktober 1988. Beliau diberikan gelar pahlawan nasional pada tanggal 8 Juni 2003 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Adapun yang pertama yang beliau lakukan untuk mendukung perjuangan kemerdekaan adalah dikeluarkannya Amanat 5 September 1945.
Amanat ini merupakan bukti kesetiaan Kesultanan Yogyakarta sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya, pada tanggal 19 Agustus 1945, beliau bersama dengan Sri Paku Alaman VIII mengirimkan telegram dengan mengucapkan selamat kepada pimpinan-pimpinan Republik yang telah menyatakan kemerdekaannya dari kependudukan Jepang. Selanjutnya, setelah Jakarta dikuasai pasukan Nika pada tahun 1946, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menyarankan untuk memindahkan pemerintahan pusat ke Yogyakarta. Pada sidang Kabinet 3 Januari 1946, ditetapkanlah bahwa Yogyakarta akan menjadi ibu kota sementara RI. Oleh karena itu, Yogyakarta juga dikenal dengan ibu kota revolusi. Berikut adalah foto di mana Gedung Agung yang menjadi tempat berlangsungnya pemerintahan Republik Indonesia ketika di Yogyakarta. Selanjutnya, Sri Sultan Hamengkubuwono IX pun turut aktif dalam pemerintahan. Beliau menjabat sebagai Menteri Negara pada Kabinet Syahrir III, Kabinet Amir Syarifuddin, dan Kabinet Hatta pertama. Selanjutnya, pada Kabinet Hatta kedua, Sri Sultan menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya pun, setelah revolusi berakhir, Sri Sultan tetap menjadi bagian dari Kabinet Republik Indonesia yang akan dibentuk selanjutnya. Selanjutnya, Sri Sultan Hamengkubuwono IX pun mengerahkan rakyat Yogyakarta ke dalam laskar-laskar perjuangan, serta memberikan bantuan berupa akomodasi dan logistik. Seperti yang kita ketahui, seketika agresi militer pertama, pasukan Siliwangi haruslah hijrah ke wilayah NKRI, di mana salah satunya itu adalah Yogyakarta. Oleh karena itu, rakyat Yogyakarta harus menerima pasukan tersebut dengan sebaik-baiknya. Mereka menyediakan akomodasi dan juga logistik. Nah, bahkan Sri Sultan menjadi panglima langsung bersama dengan Selo Sumarjan sebagai penasihatnya. Seringkali dilakukan beberapa pelatihan perang yang dilakukan di alun-alun Yogyakarta dan dipimpin langsung oleh Sri Sultan itu sendiri. Selanjutnya, Sri Sultan Hamengkubuwono pada dilancarkannya agresi militer Belanda kedua, Sri Sultan Hamengkubuwono diperintahkan untuk tidak meninggalkan keraton oleh Van Langen, yang dimana beliau adalah penanggung jawab keamanan di wilayah Yogyakarta. Nah, Sri Sultan Hamengkubuwono selama bisa dibilang menjadi tahanan rumah, rutin menjalin hubungan dengan TKR yang sedang bergerilya. Anggota kabinet yang tersisa seperti Insinyur Juanda dan lain sebagainya, lalu anggota KNIP dan juga Sri Paku Alaman VIII. Hubungan ini dijalin melalui kurir, dan Sri Sultan pun kerap memberikan instruksi kepada rakyatnya melalui kurir-kurir tersebut. Sri Sultan pun ikut mendanai perjuangan dengan uang pribadi dan kas kesultanan. Selanjutnya, sebagaimana yang diketahui, serangan umum 1 Maret 1949 menjadi titik awal di mana PBB mengakui bahwasanya Indonesia tetap ada. Nah, Sri Sultan Hamengkubuwono IX sekira tanggal 13 hingga 14 Februari 1949 bertemu dengan Letnan Kolonel Soeharto, di mana Letnan Kolonel Soeharto adalah pimpinan gerilya di garis depan yang juga menjadi bisa dibilang menjadi titik sentral di dalam penyerangan 1 Maret 1949 pada nantinya. Nah, beliau diutus oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk bertemu langsung dengan Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk membicarakan strategi di dalam melaksanakan serangan umum 1 Maret. Nah, sebenarnya serangan umum 1 Maret ini akan dilakukan pada tanggal 28 Februari. Namun, karena adanya kebocoran informasi, maka dilangsungkan pada tanggal 1 Maret 1949. Nah, pertemuan ini membahas mengenai rencana serangan umum yang akan dilaksanakan bertepatan dengan pertemuan PBB pada akhir Februari. Namun seperti tadi yang telah dijelaskan, serangan ini berhasil dilaksanakan pada 1 Maret 1949. Melanjut kepada rumusan masalah selanjutnya, mengapa Sri Sultan Hamengkubuwono lebih memihak kepada Republik dibandingkan menjadi Sultan di bawah Kerajaan Hindia Belanda? Pertama, itu adalah manuver politik Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Beliau melihat bahwasanya ketika Belanda datang kembali ke Indonesia, bisa jadi keadaan itu terancam, sehingga beliau berusaha untuk mengamankan kedudukannya dan bergabung dengan bagian dari Republik Indonesia. Yang kedua adalah Zeitgeist, jiwa pemuda sang Sultan. Beliau merupakan orang yang memiliki otak revolusioner. Beliau mampu beradaptasi dengan apa yang terjadi pada saat itu. Selanjutnya beliau pun melihat penderitaan rakyat. Nah, rakyat Yogyakarta pada zaman pendudukan Jepang itu sangat tersiksa. Oleh karena itu, beliau kerap kali melakukan beberapa langkah untuk dapat meringankan penderitaan rakyat, termasuk salah satunya adalah mencegah
Jepang untuk mengambil rakyat Yogyakarta dalam melaksanakan Romusha. Nah, pada tahun 1945 hingga tahun 1949, beliau itu melihat penderitaan rakyat ketika khususnya pada agresi militer Belanda kedua, beliau sangat melihat penderitaan rakyat di mana bangunan-bangunan di sekitar lapangan udara Maguwo, lalu di sekitar Yogyakarta itu diluluhlantahkan gitu. Oleh karena itu, terlebih pada periode 1949 di mana kebanyakan TKR lebih banyak bergerilya di luar Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono memberikan atau menaungi rakyat-rakyat yang ada di sekitarnya, di mana pada saat itu seperti yang dikutip oleh Atmakusuma, di sana disebutkan bahwasanya hanya tersisa perempuan, anak-anak, dan juga lansia di wilayah Yogyakarta, dan itu dinaungi sepenuhnya oleh Sri Sultan Hamengkubuwono. Selanjutnya adalah keengganan diperbudak oleh asing. Nah, ini pun salah satu manuver politik yang dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono. Beliau tidak ingin bahwasanya pada nantinya Yogyakarta menjadi bagian dari kerajaan Hindia Belanda. Atau bahkan beliau pun tidak ingin bahwasanya ketika nanti NKRI berdiri, beliau itu tidak ingin bahwasanya Kesultanan Yogyakarta itu dihapuskan. Oleh karena itu beliau menyatakan kesetiaannya kepada NKRI dan meminta untuk pemerintah untuk dirinya menjadikan daerah istimewa. Lalu kedekatan dengan pemimpin Republik dan pejuang kemerdekaan itu telah dilakukan pada awal dia menjabat sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono serta kepercayaannya terhadap ramalan Jayabaya. Ini sangat menarik. Beliau menyatakan bahwasanya walaupun saya telah mengenyam pendidikan Belanda, namun saya sebenarnya tetaplah seorang Indonesia atau seorang Jawa. Oleh karena itu dia sangat percaya bahwasanya ramalan Jayabaya ini akan terwujud. Dan akhirnya setelah kemerdekaan ini ramalan Jayabaya pun terwujud. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan buku utamanya adalah Tahta untuk Rakyat, Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengkubuwono IX, edisi kedua yang disunting oleh Atmakusuma. Selanjutnya saya juga menggunakan Darmawan Joko Darmawan, Mengenal Budaya Nasional, Terah Raja-Raja Mataram di Tanah Jawa Sleman, serta masih banyak lagi buku-buku yang saya gunakan seperti yang dikeluarkan oleh Kompas, oleh Tempo, dan juga seperti Sejarah Indonesia Modern dari M. Syarikles melihat bahwasanya bagaimana sih sultan-sultan yang lain itu melihat Sri Sultan Hamengkubuwono. Lalu di situ juga ada, di sini yang menarik adalah buku dari Widyatama, Demokrasi sebagai Siasat Menafsirkan Tapak Politik, di mana di sini menjelaskan mengenai manuver-manuver politik Sultan Hamengkubuwono pada masa revolusi. Okay, the time is over. Naufal. Baik, terima kasih Bapak, dan terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, please close sharing screen. Okay, ladies and gentlemen, my student, distinguished guests, we have listened about the student presentation, and I think it is very interesting topic. And allow me also to make the review about the student presentation. Okay, just a moment. Okay, I would like to comment or review your presentation, student presentation, at least in two matters. Firstly, about the facts, historical fact, and secondly, about the interpretation or cause and effect in the historical matters. And finally, about the reference, about the list of bibliography. I think it is very, very important if you want to write the people. Okay, firstly, I would like to comment to M. Paris M. Maulana, the Surabaya Battle on November 10, 1945. Okay, firstly about the historical facts, I think it is okay, particularly when El Faris said that there are 600 struggles. Surabayan struggle was died or passed away, and there are 200,000 ordinary people should be escaped from Surabaya. But please ensure this data comes from what the sources. You should cite this data maybe from
the history of Surabaya or other sources, please you inform to the audience. And also should be interpret what does it mean? What the meaning that 6,000 Surabayan fighter or struggle pass away, and then what also the meaning that 200,000 ordinary people should be escaped from Surabaya to others area, particularly in Malang, in Kediri, and others area in East Java. And unfortunately, Faris cannot inform to us how many victims from the Ali troops, from the British, from the Nika troop. How many victims? If the Surabayan fighter or struggle 6,000 was passed away, how many victims from the Allied troop? I think it is very important as the comparison, you know. Okay, it is about the historical facts. It is okay, but we see about the interpretation, cause and effect in history. So history is not only there are available about the facts, but also between one facts and others, there's the cause and effect. There's the correlation. Because of that, what the meaning of Surabaya battle on November 10, 1945, I think should be interpreted. For example, I think the Surabaya battle not only caused by the death of Brigadier General Malabi, and should be explained also why Brigadier Malabi was passed away, had passed away. It is still controversial issues. Some historians said Brigadier General Malabi was shot by the Dutch army because, as you know, that British, as the Allied troop in Indonesia, had the attitude moderate to the Indonesian Republic because British troop wants that between the leaders of Indonesian Republic and the Dutch leader should be negotiated, not what is battle and conflict. It is the political attitude of the British army. Because of that, maybe the Dutch army not satisfied, and one of the historians said Brigadier General Malabi was shot or killed by the Dutch army. Of course, the British army himself accused that Surabayan fighters should be responsible for the Brigadier General Malabi died. Because of that, it is one of the factor why there's the Surabaya battle. Okay, but not only about the what is Brigadier General Malabi had passed away. There's also how the Japanese occupation army released the weapon to the Surabaya fighters. So I think it is one of the success history how the young generation in Surabaya or Arek-Arek Surabaya get the weapon from the Japanese army. Because of that, the Arek-Arek Surabaya, the Surabayan fighter, ready to fight and clash with the Allied army. In this case, is British army. It is another factor. Also, should be analysis about the characteristic of the Arek-Arek Surabaya. Until now, what we call as the bonek, you know, bondo nekat. I think it is the revolutionary attitude of the Surabayan young generation until now. Because of that, in the hand there's the weapon,
and then they are ready to battle with the allied force. In this case, it's British Army. So it is the characteristic of the young Surabayan fighter. And Farid also maybe forgot about the jihad resolution, jihad resolution from the NU, Nahdlatul Ulama leaders, Kiai Haji Hasim Ashari, that maintaining the independent, maintaining the what is fatherland is the must. Every citizen of Indonesian Republic must defending the fatherland. It is the resolusi jihad resolution from NU. I think it's very important. Because of that, Bung Tomo also, when he speaks to through radio to his audience, he shouted about the Allahu Akbar, okay, the great God and so on. So I think it is very important. Of course, if you also read about the Idrus novel, that the speech of Bung Tomo is a blunder. It is the ineffective speech because by a speech in the radio, Bung Tomo saw to the British allied where the strategic position of the Surabaya fighter. Because of that, it is easy for the British army send the mortar, send the gun to the area Surabaya, and there are many victims from the Surabaya fighters. And finally, what the implication about the defeat of the Surabaya battle? As we know that in the Surabaya battle, the winner is the British, not the Surabaya fighter. Because of that, this implication about the battle, in this context, Prime Minister Sultan Syahrir ensured that if maintaining the Indonesian independence through the battle, through the war, like in Surabaya, it will be more victim, maybe more than 6,000 Surabaya fighters had passed away. As you know, the Bung Tomo speech ourselves, he won that 70 million of Indonesian people. Let's together pass to the British Army. And Bung Tomo said, maybe only 10 million Indonesian people had passed away, but the rest of population, maybe 60 million, will become the freedom. I think unrationalistic. Because of that, according to Prime Minister Sultan Syahrir, let's we save the young generation, not become martyr, not become pass away in the young age. Should be saved the young generation. Because of that, Syahrir take the diplomacy strategy in patching the Dutch and British as the referee, as the middleman in the negotiation. I think it is, let's see about the Surabaya battle, not only as the event in that Surabaya, but what its implication. I think it is very important when you match the pool people, okay? And lastly, I think, you not yet available about the reference. Please read about the history of Surabaya standard. Okay, of course, you must read the George McFerrin Kahin. You also should reading the Ben Anderson books, Anthony Reid book, Indonesian National Revolution. And what is important here, you should read about Bill Frederick books, Surabaya in the Time of Revolution, because this book, Bill Frederick books, what is different with the Ben Anderson books? According to Bill Frederick book, he not fully agree about the role of the young generation. So according to Bill Frederick,
the main actor about the Surabaya battle and other changing in Surabaya society is not young generation, but the educated elite who educated in Western manner. I think it is very important. You should read about the Bill Frederick book. Okay, of course, other article in the journal also should be searched. And unfortunately, you're ourselves wrong when write your name. Okay, so if your people cited by others scholars will be like this. Yeah? M, what's M? Mamang, Memen. Maulana, Pak. Yeah, I don't know because your last name is abbreviated. I think it is not true. Wrong. Okay. So please, you said in your what is your full name, Maulana Point Muhammad Paris Rahmat. So please not write in your paper according to Andi S. Who's S? Suem? Sontoloyo? So because in the bibliography, Swirta Point Andy, you know. So please, what is habitually when you write your name, especially in the last name should be full name, because it's because we will be cited by others scholars. Okay. Okay, I think it is my comment to Paris Maulana. Next, Ayang M. Amelia. It is similar. Yeah, firstly, about the historical facts. Okay, I think they are confused about the historical facts, Ayang. Yeah, about the what is Bandung Lautan Api, Bandung Sea Flame in 1946. There's many confused in historical fact. You said that Brigadier F. McDonald from Nika. I think it is not from Nika. It is the British Army. Okay, light troop. And you also said that General Abdul Haris Nasution, I think not yet general. In the early time of revolution, yeah? Maybe still lieutenant colonel or colonel. Okay. You said also Muhammad Toha. I think I am not sure that is related to the Bandung Lautan Api. Okay, and still controversial. Who is Muhammad Toha? Not yet clear about this figure. Okay, but you not mention about it is the critical role about another young generation such as Sutoko. Okay, as the what is rank officer in the Siliwangi division. The leaders of Hizbullah, I think it is all very important. The leaders of Barisan Banteng, you not mention about the role of this figure. I think it is very important. Okay. Okay. Secondly, about the interpretation, cause and effect. Okay, I think similar with the what is the case of Surabaya battle. I think the Bandung Lautan Api should be also analyzed. What is the implication this event based on the diplomatic strategy conducted by government. In this case, is Prime Minister Sultan Syahrir. Why Bandung should be separated between the North Bandung and South Bandung based on the what is trend, but light troop in this case is British Army not satisfied because there's many important building in the South Bandung, such as the Sapoy Homan, Triangle, what is post office building, and so on. Because of that, this separated, according to British Army, should be also what is the Indonesian fighter, the Indonesian army should be get out from the South Bandung. How many kilometers? I don't know. So I think it is as the implication about the diplomatic strategy
conducted by the government. Okay. Secondly, why the Bandung Lautan Api not success history like the Surabaya better? Because different with the Surabaya and fighter, in Bandung, the young generation of Bandung failure in getting the weapon from the Japan. Okay, this is also become the what is there are many label for the Bandung young generation, especially from area Surabaya. Area Surabaya said that Bandung young generation is the pemuda peyem, pemuda bool. I think not because of that it is the story of the failure in getting the weapon from Japan. I think it is very important why there is not the big battle in Bandung comparing with the Surabaya. Okay, and in this context, failure in getting the weapon also what is there's the relation with the pathway of Otto Iskandar Dinata. And yeah, you should be ensured that in the case of Bandung, also similar with the Surabaya case, so the winner is not the Indonesian fighter. The winner is British Army, Dutch Army, and NICA, Netherlands in the civil administration. Because of that, since March 1946 until the end of Indonesian Revolution, Bandung occupied by Dutch government, not by Indonesian Republic. Because the capital city of West Java from Bandung moved to Tasikmalaya, to Purwakarta, to other city, not in Bandung. Okay, so it is the implication about the Bandung Lautan Api. And you also issued about the song of Halo Halo Bandung. I think Halo Halo Bandung is what is especially the sentence Mari Bung rebut kembali. It is not clear. It is not a reality because since March 1946 until the end of Revolution, Bandung still occupied by the Dutch what is colonialist, the Dutch government. What is cannot take over by the Bandung young generation ya. Jadi walaupun Mari Bung rebut kembali ya tidak bisa direbut, itu hanya keinginan saja, hanya nyanyi-nyanyi saja ya. So it is the song of Halo Halo Bandung is what is idealist song, not in reality Bandung still occupied by the Dutch government. And finally, I think your reference also what is still not yet perfect because, for example, you just stressing about the role of Abdul Haris Nasution. Unfortunately, also you not use about the Abdul Haris Nasution book ourselves. I think it is very important. The book of Nasution, SPCI, sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, 11 volumes should be read related to the Bandung Lautan Api. I think it is very important. Similar with the Surabaya, if Surabaya you should reading the Bill Frederick. Bandung you should be read the John Ersmael, Bandung in the early revolution. I think it is very important. How the Bandung Lautan Api happens in that time. John Ersmael is the first historian from USA, United States of America, who elaborate about the Bandung in the time revolution, including how Otto Iskandar Dinata was died, also in John Ersmael, what is available, including the conflict between the young generation in Bandung, failure in getting the weapon from Japan, also the tale narrated by the John Ersmael. I think Ayang should read
should read a bit this book, and that's translated available translated to the bahasa Indonesia. This John R. Smale book. Kahin also should be referred. Ben Anderson, Anthony Reid, of course, my article in my book. What is Indonesian Revolution and News and Views, because that's the how moving the capital city from Bandung to Tasikmalaya, including the newspaper of Suara Merdeka also should be moved from Bandung to Tasikmalaya, because there's the Bandung Lautan Api event in that time. Okay, so should read also my article in my books. And unfortunately, what is when you write about the undergraduate thesis, master thesis maybe, and PhD thesis, you are wrong. So please note the title of undergraduate thesis make italic, but you should be italic unpublished undergraduate thesis, unpublished master thesis, unpublished PhD thesis. This should be italic, not the title of the thesis, because that's not yet published. Do you understand? It is not only for the Ayang, but also for others students. Okay, I think it is my comment to Ayang and Amelia. Next, unfortunately, I'm Hafiz M. Sakib not what is come to this moment in Zoom meeting. So because of that, no comment in writing. Next, Perry R. Setiawan. Okay, it is also similar. Firstly, about the historical facts, it is not yet perfect, and what is confused. Let's see. For example, firstly, the Hizbullah picture, I think it is not in Medan, not in Sumatera Utara, but it's the Hizbullah picture in Jawa. Okay. And then the picture of Ahmad Tahir, he became old, not the young generation. Okay. Ferdinand Lumban Tobing also was old, not as the young. Meanwhile, you said in your presentation the role of the young generation. I think if you saw about the what is Ahmad Tahir picture, Ferdinand Lumban Tobing picture, become the old generation, not the young generation, including R. Suharjo, Harjowardo. You are confused. They asked the General Sudirman picture, not R. Suharjo Harjowardoyo. Okay, so you are false in narrating the historical facts, but you cannot the interpretation. What the meaning about the Ahmad Tahir, Tobing, Harjowardoyo? What does it mean? Should be analyzed, because Medan is the multi-ethnic city. Someone said that Medan is the miniature of Indonesia. There is many ethnic groups. Malay, Bataks, Javanese, and others. Indian also available in. So because of that, I think it is very important to what the meaning of there's the Tahir, there's the Tobing, Sinaga, Nasution, and others. There's the Harjowijoyo, there's the Bejo, and so on, because it is the multi-ethnic community in not only in Medan but also in North Sumatra in general. Okay, in the time of revolution, as the East Sumatra, after independent called as the North Sumatra. Okay, let me see about the interpretation. Okay, the cause and effect also should be analyzed in thick description. For example, it is very important, like in Surabaya, like in Bandung. How about the what is taking the weapon from Japan? It is the success history, like in Surabaya, or failure history, like in Bandung, like in Jakarta, like in Semarang. It is the fail history. The success history in Surabaya. How in Medan? I think Medan is also should be explained. It is the failure story,
in getting the weapon from Japan army. Secondly, in Sumatra, the Indonesian army, what is TKR, TKR in Jawa comes from Peta, do you know? Pasukan Pembela Tanah Air. In Sumatra, not Peta. It's different, the policy of Japan military between the Japan military in Java